Halo semuanya, ketemu lagi. Masih di Kota Mataram, Lombok. Kita barusan check out dan rencananya mau jalan-jalan ke sirkuit Mandalika. Benernya saat ini di sana lagi nggak ada event apa-apa. Kita cuman ke sana cuma pengen jalan-jalan dan lihat seperti apa sih sirkuit Mandalika yang viral itu. Anggaran untuk bikin sirkuit Mandalika ini kurang lebih 9 triliun dan separohnya itu dipakai buat pembangunan infrastruktur kayak jalanan. Makanya jalanan di sini tuh bagus-bagus banget. Seneng juga sih lihat jalan-jalan di sini yang bagus. Jadi nggak cuman Jawa aja yang selama ini dibangun dengan bagus, tapi sekarang sudah mulai merata ke berbagai pulau di Indonesia. Tuh lihat jalannya bagus, mulus, pemandangannya juga indah. Nanti sampai di sana tuh kita akan ada di pinggir pantai dan dikelilingi oleh perbukitan yang bagus banget. Cuaca hari ini cerah banget dan sekarang kita nikmati dulu ya pemandangan yang indah di sepanjang jalan ini. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita nyampe juga di sirkuit Mandalika. Nah, ini adalah kawasan sirkuit ya, dan kita lagi nyari tempat parkir. Mau berhenti sebentar untuk foto di tugu yang ada tulisan sirkuit Mandalikanya. Kita udah pasti gak bisa masuk ke dalam sirkuit Mandalika dan cuma bisa foto di luar karena saat itu memang gak ada acara apa-apa. Sayangnya begitu kita parkir dan keluar dari mobil, itu pedagang yang jualan kaos, gelang, souvenir sudah pada ngerubutin. Jadi kita emang agak kurang nyaman sih waktu foto-foto di situ. Tuh lihat pedagangnya sudah nggak bisa berkutik sama sekali karena sudah dikerubuti langsung, banyak pedagang dipepet banget. Kita baru dikasih tahu kalau ternyata di dekat sirkuit ini ada Bukit Seger namanya, yang kita bisa lihat pemandangan pantai sekaligus lihat sirkuit dari atas. Jadi kita ke sana dan ternyata memang jalannya itu belum jalan aspal, masih jalan tanah. Tapi katanya nggak jauh, kurang lebih 10-15 menit. Jadi kita ke sana mau lihat seperti apa Bukit Seger ini. Ayo cepat jalan, nggak usah takut. Kita mau ke Bukit Seger, ke sirkuit Mandalika. Sebenarnya waktu terbaik untuk datang ke Bukit Seger ini di pagi hari untuk lihat sunrise atau sore hari untuk melihat sunset.
Dan kita waktu datang ke Bukit Seger ini itu pas siang bolong, jadi panas. Tapi begitu hanya kita dapat warna langit biru yang sangat cerah dan bagus banget sih. Dan karena waktu itu masih musim kemarau, jadi rumput di Bukit Seger ini warnanya masih coklat. Nah, akhirnya nyampe juga di puncak Bukit Seger. Bukit Seger ini disebut juga Bukit 360 karena dari atas Bukit Seger ini kita bisa lihat view sirkuit Mandalika 360 derajat. Dan luar biasanya berbatasan langsung dengan pantai yang sangat indah. Di dekat-dekat sini sebenarnya ada pantai juga yang terkenal, itu Pantai Kuta Mandalika. Tapi siang itu kita pengen ke Pink Beach dan menurut Google Map jarak dari Bukit Seger ke Pink Beach itu kurang lebih 1,5 jam. Makanya kita langsung OTW ke sana dengan harapan jam 5 kita bisa sampai di sana dan bisa lihat sunset. Lalu balik lagi ke daerah Kuta Mandalika ini dan cari penginapan semalam di sini. Nah, ternyata di perjalanan kita ketemu sama arak-arakan pernikahan adat Lombok. Senang sih waktu pertama kali lihat arak-arakan pernikahan seperti ini di Lombok. Jadi kita ngerti, oh kalau orang Lombok nikah tuh seperti ini. Tapi ternyata mungkin waktu itu lagi musim menikah atau gimana, waktu kita sampai di kampung berikutnya ada lagi arak-arakan pernikahan. Tapi kali ini lebih heboh karena kita ketemu sama satu kendaraan yang memuat sound system yang lengkap, ada gitar dan musik yang hingar-bingar dan rombongan yang memainkan musik di sepanjang jalan. Cukup lama kita terjebak macet di sini, mau mundur nggak bisa, tapi kalau mau maju juga kita udah mikir nanti pasti nggak dapet sunset di Pink Beach karena udah mulai sore banget. Kira kita tetap maju karena nggak mungkin juga putar balik sambil lihat nanti gimana situasi di depan. Jadi jalanan saat itu tuh memang padat banget karena di beberapa kampung ada arak-arakan pernikahan. Dan kita nggak sama sekali nggak nyangka bahwa perjalanan kita ke Pink Beach akan terkendala karena banyak sekali acara pernikahan di sore hari itu di sepanjang jalan. Kena macet kita. Pink Beach itu kok. Setelah terlepas dari kemacetan yang sangat panjang, akhirnya kita bisa lanjutin lagi perjalanan. Tapi hari waktu itu udah sore banget dan perjalanan kita masih jauh untuk sampai ke Pink Beach. Kalau kita terusin sampai Pink Beach, kayaknya hari udah malam banget, udah gelap, nggak bisa lihat apa-apa juga di sana. Jadi kayaknya sia-sia dan percuma. Habis nggak bisa lihat apa-apa, terus kita harus balik lagi ke Kuta Mandalika untuk cari hotel di sana. Akhirnya kita putusin aja untuk kita cari hotel yang deket-deket situ supaya besok pagi-pagi kita bisa ke Pink Beach untuk dapat sunrise. Dan mulailah hunting mencari penginapan yang ada di sekitar daerah sini. Setelah beberapa saat googling, akhirnya nemu di Agoda ada satu penginapan yang cukup lumayan dan murah harganya. Waktu itu di Agoda sih harganya sekitar 100 ribuan sekian. Karena hari udah mulai sore dan ini satu-satunya tempat penginapan yang kita temukan, makanya kita langsung cus ke sana. Yang penting kita bisa istirahat, tidur dan makan. Lagian cuma semalam juga karena besok pagi-pagi kita check out untuk lihat sunrise di Pink Beach. Perjalanan di Google Maps sih kurang lebih 15 menit dari jalan utama untuk sampai ke penginapan yang sudah kita pilih. Waktu kita belok ke jalan menuju penginapan sebenarnya sempat ragu dan tanya sama beberapa orang yang ada di sana dan mereka bilang bahwa memang ada penginapan di ujung jalan ini. Makanya walaupun jalannya agak berbatu, kita terusin aja. Dan ternyata ini jadi pengalaman yang cukup menegangkan buat kami.
Waktu kita pilih tempat penginapan tadi, kita sama sekali nggak nyangka kalau kita bakalan lewat jalan yang seperti ini. Sama sekali nggak ada penerangan, jadi gelap banget sepanjang jalan ini. Off-road, berbatu-batu, dan sepi banget. Nggak ada satupun rumah, orang yang lewat yang bisa kita temui, yang bisa kita tanyain, bener nggak sih ini jalan yang harus kita lewati? Yang katanya 15 menit, kita udah 1 jam lebih dan belum kelihatan ujungnya sama sekali. Jalanannya juga batu-batu, jadi kita harus pelan-pelan banget. Sejujurnya waktu itu kita takut, terutama aku sama suami. Kalau anak-anak sih mereka kayaknya nggak ada rasa takut-takutnya, mereka malah kayak nganggep ini sebagai petualangan yang seru dan menegangkan. Tapi kalau kita berdua ada rasa cemas karena ini jalan benar-benar gelap, takut kalau tiba-tiba mobil kenapa-kenapa. Karena jalan di sini tuh batu-batu dan ada lubang-lubang besar. Beberapa kali aku harus turun untuk memastikan bahwa jalan yang di depan kita ini aman untuk dilewati. Gak kebayang kalau tiba-tiba mobil stuck di tengah-tengah jalan seperti ini. Mau minta bantuan sama siapa? Ini sinyal bagus sih nggak? Setelah melewati perjalanan yang menegangkan tadi, kita bersyukur banget bisa sampai di sini dengan selamat dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kita lapar banget malam ini. Udah malam, nggak ada yang jualan dan kita pun makan Indomie malam itu. Kalau dipikirin lagi, perjalanan tadi itu kayak ujian buat kita. Kayak kehidupan, kita tahu di ujung sana tuh ada sesuatu yang sudah disediakan. Tapi jalan melaluinya itu nggak sesuai banget sama ekspektasi kita. Sehingga kita jadi ragu dan takut. Apapun itu, kita harus tetap percaya dan terus melangkah. Halo, Joel. Mandi dulu abis ini ya. Kita lagi mandi di kamar mandi. Sensor, Yana. Suasana di luar itu gelap dan sepi banget. Rasanya kayak lagi di negeri antah berantah yang kita nggak tahu ada di mana. Pengalaman hari ini benar-benar menegangkan tapi seru. Dan sekarang kita mau istirahat, kita mau lihat apa yang akan kita temui besok pagi.